Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru saya, kiai saya, ustadz saya yang telah banyak mengajari saya. Sebelum kita mulai bedah buku ini, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perkenalkan, saya Khalilur Rahman. Sejak 2015 saya ngajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebenarnya sudah sejak 2012 ya, tapi menjadi dosen tetap sejak tahun 2015. Sejak 2010 saya mendirikan sebuah lembaga yang berubah-berubah nama ya, sampai akhirnya insya Allah nama ini tetap menjadi nama Lembaga Belajar Al-Quran dan Kitab Kuning, yang di dalamnya ada banyak kegiatan. Ada kursus belajar kitab kuning, ada kursus maqasid syariah, termasuk seminar dan bedah buku yang berkaitan dengan maqasid syariah, usul fikih dan lain semacamnya. Saya juga mendirikan bersama teman-teman komunitas pondok menulis yang aktif di bidang penulisan. Alhamdulillah ini tanggal 23 insya Allah akan dimulai kursus sekolah menulis. Alhamdulillah ada 60 peserta yang sudah daftar dan insya Allah kuota masih ada ya. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu bedah buku Maqasid Al-Syariah. Buku ini awalnya adalah penelitian saya di jenjang S3, yaitu tulisan disertasi saya yang saya tulis sejak tahun 2015 ya sampai 2018, dan saya ujikan waktu itu sampai 2018 akhir ujian terbuka itu alhamdulillah mendapatkan nilai cum laude gitu ya. Nah, isi dari buku ini setidaknya ada 6 bab. Bab pertama membahas tentang dinamika maqasid al-syariah, perspektif historis dan teoritis. Ini pengantar, pendahuluan begitu ya. Lalu bab 2 membahas tentang epistemologi maqasid syariah. Ada sejarahnya, ada pembahasan ilmu maqasid syariahnya. Jadi di buku ini membahas tentang sejarah dari pertama kali maqasid syariah ini dimunculkan. Secara istilah memang ini relatif baru ilmu maqasid syariah ini ya. Tapi secara praktis bahwa maqasid syariah ini sudah pernah dilakukan, sudah pernah menjadi pertimbangan hukum pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada sebuah peristiwa yang namanya salat asar di Bani Quraidah. Hadis ini sangat terkenal, nanti bisa cek di buku saya. Jadi sejak masa Rasulullah praktek maqasid syariah ini sudah dijalankan sampai pada masa sahabat, sampai akhirnya menjadi sebuah kajian yang masih berada dalam kajian usul fikih, yaitu pada masa Al-Juwaini, guru Al-Ghazali dalam kitab Al-Burhan, lalu dilanjutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, akhirnya menjadi sebuah ilmu yang sangat populer waktu itu pada masa Asy-Syatibi melalui kitab Al-Muwafaqat begitu ya, dan menjadi puncaknya dalam sebuah kitab berjudul kitab Maqasidus Syariah, itu karya dari Muhammad Thahir bin Asyur. Nah, itu sejarahnya sampai masuk pada abad kontemporer. Nanti ada beberapa tokoh yang menggeluti bidang maqasid syariah. Nanti bisa dibaca di buku. Apa sih ilmu maqasid syariah? Ketika ada kata-kata ilmu, berarti di situ tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tapi merupakan pengetahuan yang sudah diformulasikan, yang sudah diuji coba, yang sudah diteliti, dianalisis, sehingga ilmu ini bisa diterapkan, yang mencakup beberapa teori-teori yang ada di dalamnya. Itu yang disebut dengan ilmu, khususnya maqasid syariah. Berarti ilmu yang membahas tentang maqasid syariah. Di dalam buku saya dibahas tentang definisinya, dibahas tentang sumbernya, dan aksiologinya, dibahas tentang apa tujuan mempelajari maqasid syariah dan apa
kontribusi maqasid syariah dalam perkembangan atau dalam kajian hukum Islam. Itu dibahas di bab 2 ini. Lalu bab 3 ini membahas tentang maqasid syariah atau aspek maqasid syariah dalam pemikiran usul fiqh 4 madhab. Kita ketahui bahwa maqasid syariah ini ilmu yang relatif baru, dan ilmu ini pada awalnya memang dibahas dalam kitab-kitab fikih dan kitab usul fikih yang dibahas oleh 4 madhab, baik imam madhabnya ataupun tokoh-tokoh yang menjadi pengikut dari 4 madhab itu sendiri. Nah, di situ saya kaji, saya elaborasi, ternyata 4 madhab baik imam ataupun pengikutnya itu menggunakan banyak istilah dalam mengkaji maqasid syariah, walaupun tidak menamakan itu adalah kajian maqasid syariah. Ini bisa dibaca di bab 3. Di bab 4 baru analisisnya. Analisis dalam arti begini. Apakah kajian-kajian dalam usul fiqh atau aspek maqasid syariah dalam kajian usul fiqh 4 madhab itu perkembangannya bagaimana, dinamikanya bagaimana, dan apakah ada kesesuaian dengan teori-teori atau ilmu maqasid syariah kontemporer yang ada pada masa sekarang? Karena banyak klaim begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa maqasid syariah itu tidak hanya bagian kecil dari usul fikih. Ada yang mengatakan independen begitu ya, lepas dari usul fikih. Kalau saya kaji dari analisis ini, ternyata dikatakan independen juga tidak bisa. Maqasid syariah independen berdiri sendiri dari usul fikih tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, bahwa maqasid syariah hanya bagian kecil dari usul fikih juga tidak bisa, karena maqasid syariah ini mengalami perkembangan yang begitu pesat yang berada di luar usul fikih. Sehingga kalau saya simpulkan, maqasid syariah punya keterkaitan kuat dengan usul fikih karena lahirnya juga dari usul fikih, akan tetapi mempunyai perkembangan yang begitu pesat. Terlepas dari itu, yang terpenting adalah bagaimana bisa menjadikan maqasid syariah ini sebagai sebuah metode dalam penetapan sebuah hukum. Nah, makanya ini dibahas di bab 5, yaitu al-adillah syariah al-maqasidiyah. Ini bagi saya adalah sesuatu yang baru dalam kajian maqasid syariah, walaupun sebenarnya isinya sudah ada pada kajian usul fikih. Begitu ya. Apa itu al-adillah syariah al-maqasidiyah? Yaitu metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah. Jadi berbasis maqasid syariah. Ketika menetapkan sebuah hukum, frame yang ada di dalam pemikiran seorang mujtahid itu di dalamnya ada maqasid syariah. Contohnya, ketika ada perbedaan madhab umpama dalam sebuah kasus hukum, zakat fitrah umpama ya, Imam Hanafi mengatakan boleh pakai uang, sedangkan imam yang lain tidak boleh pakai uang, harus pakai makan pokok misalnya. Maka mana yang sesuai dengan maqasid syariah? Nah, di sini frame seorang mujtahid, frame sebuah orang yang ingin menetapkan sebuah hukum, di dalam pikirnya ya adalah bagaimana pendapat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, khususnya fakir miskin. Maka kalau kita kaji dalam kajian zakat fitrah ini, zakat uang itu ternyata lebih perspektif pada masa sekarang, dan ternyata memang di beberapa putusan PBNU dan juga PWNU ternyata zakat fitrah dengan uang ini sudah diputuskan boleh begitu ya, walaupun ini harus melakukan tamfik atau memadukan dari berbagai mazhab. Kenapa? Karena tujuannya satu, yaitu bagaimana memberi kemaslahatan kepada fakir miskin. Apalagi pada masa pandemi kayak sekarang, kalau harus memberikan zakat fitrah berupa beras agak mengalami kesulitan, sehingga yang paling mudah dan paling prospektif, paling manfaat pada saat ini bisa menggunakan uang begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan metode penetapan hukum Islam berbasis maqasid syariah. Di situ banyak nanti. Ada yang merupakan perkembangan dari usul fiqh sendiri, ada yang merupakan sesuatu yang baru dari usul fiqh. Contoh, ada istilahnya al-maqasid wal wasail. Ini penting nanti dalam kajian maqasid syariah dan bisa dibaca di buku saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa ditambah dengan tanya jawab. Ini saya masih banyak sebenarnya slide-nya, tapi saya munculkan saja ini ya, saya jalankan saja. Nanti bisa dibaca di buku saya juga. Nah, ini ya. Kontribusi aspek maqasid syariah dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i seperti apa, mazhab Hambali seperti apa,
Lalu al-adillah syariah itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Bisa dibaca di sini atau dibaca di buku saya dan bisa dilanjut dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.